Bukunya paling 7.000 ya Pak. Apa gue cek? Halaman 4. Bener kan? 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu annahu qala. Saya baca dulu. Qala alaihi salatu wassalam, al mar'atu salihatu khairun min alfi rajulin ghairi salihin wa ayyu mamra'atin khadamat zawjaha sab'ata ayyamin ughliqa anha sab'atu abwabin nar wa futihat laha samaniyatu abwabil jannati tadkhulu min ayyiha sya'at bi ghairi hisabin. Artinya, ruya diriwayatkan atau diceritakan an Abdurrahman bin Auf, dari salah seorang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu bukan nama asli. Nama aslinya Abdu Amr. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi, usianya 10 tahun lebih muda dari Rasulullah. Dan Abdurrahman bin Auf ini salah seorang sahabat yang diinformasikan, dikabarkan, dijamin masuk surga karena punya istimewa tersendiri. Dan Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat Nabi yang terkaya, paling sugih. Kalau orang sekarang bilang apa namanya, tajir melintir, itu Abdurrahman bin Auf. Ketika ia hijrah, kan dulu tinggalnya di Makkah. Oh belum, wis. Mana tadi kamera? Kalau nggak dari belakang sana nih biar kita ininya. Apa ya, punten ya. Abdurrahman bin Auf saat beliau hijrah pindah dari Makkah ke Madinah, itu semua harta benda ditinggal. Wes pokoknya buat jarahan yang di Mekah. Tapi begitu pindah ke Madinah, wong namanya udah terlanjur kaya. Kayak dulu sinetron Bang Madid loh. Kan ada sinetron Bang Madid dulu, kalau ngomong-ngomong dia bilang kan orang terlanjur kaya. Bahkan sampai Abdurrahman bin Auf itu saking karena udah kelamaan jadi orang kaya, bosen jadi orang kaya. Kalau kita kebalikannya ya. Bosen jadi orang. Emang ibu miskin? Oh enggak ya. Enggak. Kita mah bukan orang miskin. Wong nyatanya yo baju lebih dari satu ya. Makanan yo nyatanya pokoknya kalau jatah dimakan 3 hari 4 hari mah ada kan. Apalagi daging kurban kadang sampai 6 bulan. Ya, Abdurrahman bin Auf ini saking bosennya jadi orang kaya, sampai-sampai apa itu buah anggur yang ditanam oleh penduduk Madinah yang busuk, yang pokoknya nggak layak dijual, disuruh ngumpulin, dibeli sama dia dengan harga seperti anggur bagus, kurma bagus. Sampai orang-orang itu pada ngomong, Abdurrahman Auf ini udah bosan jadi orang kaya kok ya, wong anggur kurma kayak begitu kok dibeli. Ibarat di sini misalnya ini sentra pohon mangga, itu mangga yang busuk-busuk disuruh ngumpulin, dibeli sama dia dengan harga seperti mangga bagus. Sampai orang-orang, ini orang gila ini. Tapi wong namanya tadi udah terlanjur kaya. Kurma yang udah dikumpulin, yang udah dikumpulin, yang busuk-busuk gak layak itu, kalau orang mau rezeki bagus, dilalah kalau orang Jawa bilang,
Ada dari negara lain yang justru yang dicari itu bukan kurma bagus, tapi kurma busuk yang dibeli dengan harga 2 kali lipat. Akhirnya jadi orang kaya lagi, nggak bisa ditinggalin, udah terlanjur kaya. Itu namanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Apa kata beliau? Annahu qala alaihi salatu wassalam, sesungguhnya dia Abdurrahman bin Auf bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa sabda Rasulullah? Al mar'atus sholihatu, wanita yang ibu solehah ya. Bener nih? Yakin? Maunya sih yakin, kok pakai maunya? Insya Allah solehah lah ya. Apalagi kalau lagi ngaji begini ya. Kalau nggak tahu kalau nanti pulang. Lah iya kalau lagi ngaji begini mah insya Allah solehah. Iya. Solehah itu apa sih artinya? Solehah artinya apa? Nah, solehah itu kalau Arabnya begini, al-qaimu fi huquqillahi wa huquqil ibadi. Kalau Indonesianya, solehah itu orang yang bisa berbuat baik terhadap Allah dan juga terhadap sesama. Itu namanya solehah. Ibadahnya bagus sama tetangga ya bagus, ngajinya bagus sama suami, sama anak, sama mertua, sama besan, sama mantu, sama cucu, tetangga kanan kiri bagus. Lah kira-kira saya tanya, ya jawaban kan terserah ibu ya. Belum ditanya aku udah ketawa ini. Umpama kita punya tetangga, dia lagi bangun rumah. Lah namanya orang tukang itulah ya, kadang material itu nyepret ke rumah kita ya. Entah semen, entah pasir, entah apa. Terus orang tetangga itu enggak ada omongan apa-apa, minta maaf enggak, ngomong apa-apa enggak. Kira-kira ibu kesel enggak? Nah, iya. Kesel ya? Ayo. Loh kita ini loh Bu, kita kadang ada orang dihina orang, dianiaya orang, dizolimi orang, dia memaafkan, kita yang sewot. Bener gitu ya. Ibu loh, demen nonton sinetron kan? Walaupun sekarang udah kalah sama ini. Sinetron biasanya tokoh utama itu kan selalu didolimi terus ya. Difitnah, diusir, hartanya diambil. Ibu kalau nonton kayak begitu ikut gedek kan? Padahal yang jalani itu nanti habis syuting makan bareng, ngopi bareng, tanda tangan gajian bareng. Kita yang nonton ikut. Loh, saya punya cerita. Dulu orang itu teman kerja. Mohon maaf ya, ini bukan menyudutkan perempuan, tapi memang ini nyata. Dia itu ada rasa curiga dengan istrinya. Dan ternyata ketika istrinya itu bilang ada tugas keluar kota, ternyata ada serong dengan teman sekantornya. Lah karena curiga, saya sama 3 orang teman diajak nyelidiki. Ternyata benar kejadian dan kegep itu bahasanya apa? Ketahuan bahasa. Ya. Itu kita yang teman-temannya nih langsung udah ceraiin aja, bini kayak gitu, yang lain masih banyak. Dia yang ngalami, dia yang dizolimi, ibaratnya enggak, saya ingin tetap bertahan. Saya yakin suatu saat istri saya akan berubah. Loh, dia memaafkan kita yang temennya yang sewot. Ya Allah. Kalau ibu kayak gitu ikut sewot nggak? Misalnya ibu punya temen lakinya, lah terus temen ibu itu ya udah saya maafin, kasihan bapaknya anak-anak. Dia, kalau ibu sewot nggak?
Ternyata berat ya jadi orang solehah ya. Berat. Al-mar'atus sholihatu, wanita yang solehah, khairun, itu lebih baik, min alfi rajulin, daripada 1000 laki-laki, ghairi sholihin, yang tidak soleh. Wa ayyuma mra'atin, dan siapapun wanita, khodamat itu yang berkhidmat, patuh, taat, zaujaha, kepada suaminya, sab'ata ayyamin, walaupun cuma baru 7 hari. Berarti baru nikah ya kalau baru 7 hari ya. Baru 7 hari menikah, misalnya baru 7 hari ia berkhidmat dengan suaminya. Pokoknya apa yang diinginkan oleh suami ia siap. Padahal Bu, kalau kita ngaji ada kitab namanya Uqudul Lujain fi Haqqiz Zaujain. Namanya kitab itu. Tugas ibu, tugas perempuan itu cuma 3. Dalam berumah tangga, tugas ibu tuh cuma 3. Mengandung, melahirkan, menyusui. Tugasnya cuma itu loh. Mengandung, melahirkan, nyapu, ngepel, masak, nyuci. Tugas siapa? Cepet amat sih ngomongnya. Cepet amat kalau ngomong begitu. Lah, ibu selama ini dulu waktu menikah ada perjanjian nggak di atas hitam di atas putih bahwa perempuan itu masak, nyuci, ngepel, beres-beres rumah? Ada perjanjian nggak? Kenapa ibu jalani? Padahal kan nggak ada perjanjian kan waktu dulu nikah. Ini ngaji ini jangan langsung pulang loh. Masa ada lanjutannya nih? Kalau langsung pulang bahaya nih. Kenapa ibu jalani tugas yang bukan kewajiban ibu? Lah kadang kalau laki ngomel misalnya sampai rumah belum masak, istri kan tugasnya masak. Loh kalau ibu pinter, kata siapa? Wah bahaya nih kalau sampai di sini ngajinya nih. Masih panjang kan waktunya ya? Masih. Kalau sepotong bahaya ini makanya. Takutnya nyampe rumah udah nggak mau masak, nggak mau ngepel, nggak mau. Wajibnya mau tidak mau itu cuma 3 itu: mengandung, melahirkan, menyusui. Sementara ngepel, nyapu, masak, nyuci, beres-beres rumah itu tugas inilah hebatnya wanita Indonesia, Bu. Saya bukan wanita Islam loh. Karena ini tidak semua di negara Islam loh. Ini hanya ada di Indonesia. Bahwa wanita Indonesia, para istri di Indonesia tanpa ada perjanjian hitam di atas putih, begitu selesai menikah, tugas suami nyari nafkah, tugas istri semua yang ada di rumah dari A sampai Z dikerjain. Padahal dulu nggak ada hitam di atas. Kenapa ibu jalani? Saya masih nanya loh itu. Dan inilah sedekah terbesar para istri. Mulai ibu mungkin bangun sebelum subuh kali ya. Bapaknya masih tidur, anak-anak masih tidur, ibu udah bangun. Apalagi yang nyambi jualan nasi uduk. Wow. Nah, iya. Inilah sedekah terbesar para istri wanita Indonesia. Tanpa diperintah, tanpa disuruh, ia mengambil alih tugas yang sebetulnya kewajiban suami. Karena tahu suaminya repot, istri tanpa disuruh dengan ikhlas dan ridho. Ikhlas ridho Bu ya? Enggak gerendeng kan? Ya capek mah wajar. Dari A sampai Z semuanya ibu kerjakan. Inilah sedekah terbesar ibu.
Walaupun mungkin ibu misalnya ngaji nggak masukin kotak amal, tapi yo kebangetan lah yo. Ibu udah punya tabungan besar, yaitu berkhidmat dengan suami dan keluarga. Maka kewajiban terbesar itu ibu di sana. Lah ngaji ini kewajiban kedua. Kalau di sono sudah beres, baru ngaji. Apalagi kalau kata suami misalnya, mak nggak usah ada ngaji-ngaji di rumah, saya yang sanggup ngajarin. Ibu wajib taat di rumah aja. Tapi kan suami ibu bisa ngaji nggak? Karena mungkin suami ibu ngerasa, aduh saya nggak bisa ngajarin istri, ya udah diizinkan untuk keluar rumah ngaji kalau hari Selasa di sini, Rebo di sana, Kamis di sana lagi, Jumat di sana lagi. Wis. Ini adalah kehebatan para pelaku rumah tangga, baik suami dan istri orang Indonesia. Karena cerita teman-teman yang pada hidup lama entah di Saudi, entah di mana, para istri itu tugasnya cuma 3 itu. Suruh masak gak bakalan, ngepel apalagi, belanja ke pasar, gak ada. Makanya orang Indonesia yang pengen nyari sedekah lebih besar terhadap suaminya, pergi ke sono, bantuin ekonomi suami. Lah iyo TKW. Kayak bininya Mang Aceng. Kenal Mang Aceng gak? Edoy. Iya Mang Aceng, Mang Idoy, Sarkum. Akum. Itu kan suaminya pada di rumah, istrinya pada jadi. Itu mas sodakohnya istri. Seandainya sholatnya di ngepas cuma 5 waktu, nggak ada qobliyah ba'diyah, udah ditopang dengan sodakoh yang luar biasa. Ya itu ya, kalau ikhlas lah, jauh-jauh ke Arab masa nggak ikhlas. La ayyumam ra'atin khadamat zaujaha sab'ata ayyamin. Ia berkhidmat terhadap suami yang tugas tadi walaupun aslinya bukan kewajibannya. Ia jalani baru 7 hari. Apa ibu? Apalagi ibu udah berapa hari bu? Puluhan tahun dah ya. Nah ya, apalagi kalau yang nikah udah 50 tahun. Kalau dihitung hari udah berapa itu? Ughliqa anha sab'atu abwabin nar. Ughliqa maka akan ditutup anha dari wanita tersebut sab'atu abwabin nar, 7 pintu-pintu neraka. Ibu selamat pokoknya dari neraka ya. Kalau khidmat kepada suami. Ini makanya kitab ini membahas hebatnya seorang perempuan. Dan ya saya memang udah survei berkali-kali. Saya surveinya memang gak jauh-jauh di rumah saya sendiri. Perempuan itu lebih kuat daripada. Lah ya bener, kalau laki-laki itu hanya bisa menjalani satu tugas dalam satu waktu. Tapi kalau perempuan satu waktu bisa 5 atau 6 tugas. Kan udah pernah saya bilang kan ya. Iya. Dan survei membuktikan kalau pasangan suami istri, seandainya yang meninggal duluan itu suami, istri kan tinggal istri ngerawat anak-anaknya, insya Allah anak keurus. Ini saya bukan karena di depan ibu-ibu ya, saya survei. Tapi kalau yang meninggal duluan istri, laki langsung siapa ini gantinya. Lah ya bener bu, banyak orang-orang hebat itu yang diasuh tanpa bapak. Presiden keempat Gus Dur itu kan beliau ditinggal oleh ayahnya kan masih umur belasan tahun. Padahal beliau anak pertama, belum adik-adiknya. Dan ibunya rela tidak menikah lagi untuk anak-anaknya. Kebukti anak-anaknya ada yang jadi presiden, jadi dokter spesialis, jadi orang-orang hebat semua. Yang membesarkan ibu. Tapi saya belum pernah baca contoh dibesarkan oleh seorang pada seneng nih.
Tapi coba ntar bagian belakang kitab ini lah baru. Takutnya ntar bagian belakang nggak usah ngaji ya. Wa futihat laha, dan dibukakan untuk wanita tersebut samaniyatu abwabil jannah, 8 pintu-pintu surga. Tadkhulu, ia silahkan masuk, min ayyiha sya'at, dari mana saja yang ia kehendaki, bi ghairi hisab, tanpa melalui proses. Alhamdulillah. Itu baru 7 hari loh. Belum 7 tahun. Belum kalau sampai 17 tahun, sampai 27 tahun, sampai seterusnya. Makanya perempuan itu lebih mudah masuk surga dibanding laki-laki. Tapi juga sebaliknya, perempuan juga lebih mudah masuk neraka dibanding. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya, satu hadis lagi. An Abdillah bin Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat Nabi yang terkenal punya suara bagus. Qori lah kalau sekarang ya. Rasul itu kalau habis tugas badannya terasa sangat capek, beliau manggil Abdullah bin Mas'ud untuk datang ke rumahnya membaca Quran. Dan obat capeknya Rasulullah itu kalau mendengar ayat. Kalau kita apa Bu? Ya wis terserah lah ya. Lah kalau Rasulullah asal habis tugas harian badannya capek, ya, terus beliau manggil Abdullah bin Mas'ud, suruh ke rumahnya untuk membaca Quran sebagai obat capek. Kalau saya pulang ke rumah capek, nyalain ini loh HP, taruh di Bluetooth, musik yen ing tawang ono lintang. Oh gitu. Wong Jawa ya campur sari ya. Nah, kalau orang Sunda ya apa? Annahu qala alaihi salatu wassalam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, ketika ghasalatim ra'atun, seorang istri mencuci, siyaba zaujiha, baju suaminya. Yang sekarang yang nyuci ibu apa mesin cuci? Bukan mesin ya? Apa jangan-jangan pembantu? Apa listrik yang nyuci? Idza ghasalatim ra'atun siyaba zaujiha, ketika seorang istri mencuci baju suaminya. Kataballahu, maka Allah mencatat, laha, untuk wanita atau istri tersebut, alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Nyuci baju satu. Lah kalau nyucinya 65? Wa ghafara, dan Allah mengampuni laha, untuk wanita tersebut, alfai khotiatin, 2000 kesalahan. 2000 kesalahan ibu diampuni dengan nyuci baju. Padahal kemarin-kemarin udah ngaji hadis ini belum? Kemarin-kemarin loh. Tapi ibu udah nyuci ya. Apalagi sekarang. Udah tahu nanti kalau suaminya kurang langsung, Pak lepas. Apaan lepas? Ntar lakinya salah paham lagi. Masih siang mak, anak-anak masih belum tidur. Saya lagi pengen dapat pahala 1000 kebaikan dan diampuni 2000 kesalahan saya. Lepas. Suaminya bingung, makanya suaminya ntar nyampe rumah kitabnya sodorin, Pak. Tuh.
Wastaghfara, dan memohon ampun laha untuk wanita tersebut, kullu syai'in, setiap sesuatu, tala'at alaihi syamsu, yang matahari terbit menyinarinya. Berarti kan yang disinari matahari kan pohon, apa semuanya memohonkan ampun untuk wanita tersebut. Wa rafa'alaha alfa darajatin, dan Allah akan mengangkat untuk wanita tersebut 1000 derajat. Wanita yang mau nyuci baju, ini di belakang ada yang ngegerendeng. Lah kalau saya nggak punya suami gimana? Lah ya kan dulu punya suami dulu. Lah iya, dulu. Berarti tugas sudah selesai. Lah kalau ya pengen tugas lagi yo. Dia niatnya itu, niatnya pokoknya nyari pahala aja niatnya. Lah iya kalau yang nggak punya gimana ya? Lah ya kan cara yang lain kan masih banyak. Ini yang dibahas kan kalau yang makanya yo kalau nyuci baju suami jangan sambil mangmung. Kebetulan misalnya lakinya kerjaannya bengkel, pakai celana jin, kan kena oli, kena apa, itu kadang sambil nyuci kan sambil begitu di kantong celana ada apaan nih, begitu dibuka ada uang 300.000. Dipulangin apa dikantongin? Udah nyuci celana jeans kena oli itu kan susah ya. Nah begitu sambil mangmung tadi ketemu duit 300, kira-kira dipulangin apa dikantongin? Katanya soleha. Itu sementara duit itu aslinya tadi masih punya suami atau udah punya ibu? Tapi kan seorang istri kan kadang punya prinsip ya, harta suami adalah harta istri, kalau harta istri ya harta istri sendiri gitu ya. Wah wes angel. Ya iya, harta suami punya istri, kalau punya istri bener. Berlaku di rumah saya juga begitu. Saya biasanya kalau nyelipin duit kan di HP gitu. Saya tahu asal pagi-pagi ada yang pura-pura minjem HP, itu saya tahu maksudnya. Asal pagi-pagi mas pinjem HP-nya bentar, mau buat ngirim ini, udah tahu pura-pura minjem HP. Kalau yang kasus nyuci itu tadi itu kan masih hak suami. Boleh nggak langsung diambil istri? Kecuali kalau dulu sudah ada omongan, kata suami mah umpama mak, pokoknya segalanya untukmu. Lah kalau bilang segalanya kan termasuk duit yang nyelip di kantong celana jin tadi itu ya. Kalau suaminya dulu entah mungkin hilap apalagi ngomong lagi jatuh cinta mungkin ya. Yang bahasanya segalanya untukmu termasuk celaan. Ya Allah, orang rumah tangga emang asik ya. Lika-likunya ada aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jamnya ngaco. Kecepatan ya? Oh, kelambatan berarti ya udahan ya. Insyaallah yes. Belum azan. Ntar keburu diusir emang abu saya.
Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Ini kalau dibaca utuh hadis depannya itu kayaknya waktunya nggak cukup ya. Ini saya baca apa kalau digerabyak ya boleh. Nanti diulang di pertemuan berikutnya. Bahwa seorang wanita ketika kedatangan tamu bulanan alias menstruasi, kan ibu tidak sholat, tidak ngaji, tidak puasa, tidak baca Quran dan lain-lain. Intinya ibadah-ibadah kan terhenti ya. Lah selama itu nabung pahalanya gimana? Yang tadi ya, nyuci baju tadi ya. Di dalam hadis tersebut, selama ibu nggak ngaji, nggak sholat, nggak puasa, nggak baca Quran, nggak wirid, nggak ikut yasinan, nggak macem-macem itu, akan ada tetap pahala ngalir selama ketika di hari pertama tamu itu datang. Itu dibacaannya itu ada di halaman 5, yaitu alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzanbin. Udah sampai situ aja. Ntar ada yang gremeng lagi di bawah. Lah saya udah nggak kedatangan tamu. Yang udah pensiun kan udah nggak kedatangan tamu loh ya. Yang udah pensiun. Nah iya. Kalau yang masih aktif, yang belum pensiun, ketika awal tamu itu datang, bacalah doa alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli. Ibu jangan nanya Pak Ustadz udah pernah jalanin belum? Saya belum pernah. Lah iya. Saya cuma ngasih tahu, tapi kalau saya jalani belum. Saya belum pernah men. Kalau mencret sering, cuma kalau menstruasi belum. Ntar takutnya, kayak udah pernah jalani aja ngajarin. Saya cuma nunjukin ketika datang bulan tidak bisa beribadah secara ibadah mahdhah, maka ketika hari pertama itu datang tamunya, bacalah alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzanbin. Digaris bawahi yang masih kedatangan tamu. Kalaupun tidak kedatangan tamu, bisa diajarkan ke anak, ke mantu. Ketika tamu datang, alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzanbin. Itu yang dibaca. Wong ketika main ya Quran udah enggak baca, yasinan enggak, tahlilan enggak, ayo. Nah, maka gantinya itu cukup pendek itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.